Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Baik, terima kasih telah hadir di podcast pada sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Namaku Dian di sini selaku host dan pemandu di acara podcast pada sore hari ini. Mungkin dari teman-teman aku minta untuk kenalin. Dan mungkin dari Bang Ferry dulu boleh perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Ferry Mariansa. Saya di sini sebagai narasumber dari podcast CDD. Dan halo, saya Radia Belinda. Saya sebagai narasumber hari ini. Podcast Alam. Oke. Nah, dalam kali ini ada suatu hal yang kita bahas mengenai terkait kesehatan mental yang atau kita samakan dengan mahasiswa pejuang mental health atau mahasiswa pejuang kesehatan mental. Nah, aku nanya nih, mental health itu atau kesehatan mental itu apa sih menurut Bang Ferry atau Bang Kak Nadia ini? Menurut dari sebuah jurnal yang pernah saya baca itu Habib mengatakan bahwa kesehatan mental itu adalah terhindarnya seorang dari keluhan atau gangguan mental baik berupa neurosis atau maupun psikis. Nah, menurut dia kesehatan mental adalah terhindarnya seorang dari gangguan atau sakit jiwa. Itu menurut dari artikel yang pernah saya baca. Baik, menurut saya juga kesehatan mental itu merujuk pada kesehatan dalam emosional, psikologis, dan sosial seseorang yang mencakup bagaimana seseorang itu merasa berpikirnya dan berperilakunya dalam berhubungan dengan orang lain. Juga kesehatan mental itu dapat sangat-sangat penting dalam kesejahteraan. Nah, jadi apa sih bisa kita lihat orang itu bisa terkena gangguan mental tuh yang bisa kita cirikan dari mereka tuh seperti apa? Jadi mereka tuh takut seperti apa dan juga kayak mereka tuh tentang lingkungan kita tuh terlihatnya tuh bagaimana? Biasanya yang menurut saya itu dengan adanya gangguan depresi itu dapat memacu dengan adanya pemikiran yang obsesif dan rendah diri itu dapat memacu dalam sebuah mental. Menurut Bang Ferry itu sendiri apa sih Bang yang bisa Abang lihat tuh dari orang tuh dia tuh terkena kesehatan mental? Jadi apa ciri dari dia itu kayak dia tuh terkena kesehatan mental itu yang bisa Abang lihat? Menurut saya itu kalau seorang yang sudah terkena itu kesehatan mentalnya itu biasanya menyakiti dirinya sendiri. Atau misalnya kan zaman sekarang itu kan ada yang berkeluarga. Ya, nah, itu ada salah satu tanda seorang sudah terganggu kesehatan mentalnya. Menurut saya. Jadi mereka itu bisa melukai diri sendiri gitu ya. Nah, jadi faktor utama paling besar terhadap kesehatan mental itu apa saja nih? Faktor pertama itu biasanya sih beban pikiran. Beban pikiran ya. Beban pikiran apalagi ini nah saya mendengar dari kakak ini faktor terbesarnya itu apa sih sama kakak Nadia? Menurut saya sih dari omongan orang lain ya atau omongan orang tua. Kadang itu kayak omongan orang tua itu bisa membuat mental atau pikiran kita tuh secara tidak langsung menjadi tidak sinkron sehingga kita bisa menyebabkan depresi, sehingga kita bisa menyakiti diri kita seperti memotong rambut, sebut silet, itu apa? Jadi orang tua ini sangat berperan juga ya dalam kesehatan anaknya itu sangat penting. Jadi gimana caranya orang tua itu harus paham terhadap anaknya gitu ya. Nah, kita ini kan sebagai mahasiswa nih, mahasiswa ini kan positif banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami, yaitu dari keluarga, dari pendidikan, dari lingkungan pertemanan dan sebagainya. Jadi dan juga yang seperti kita sekarang ini banyak kasus-kasus mahasiswa itu mereka melakukan bunuh diri itu karena terkena depresi. Mungkin sebagai seorang mahasiswa, kita kan sebagai seorang mahasiswa nih, jadi apa saja sih yang abang kakak ini rasakan itu yang menjadi tekanan dalam diri orang mahasiswa? Kalau menurut saya, pertama itu menurut saya itu faktornya terdapat pada lingkungan. Kan mahasiswa ini banyak yang ngekos kan. Nah, faktor lingkungan itu sangat berpengaruh sehingga kita bisa melihat bagaimana cara kita berpikir dan bagaimana cara kita mendekati lingkungannya. Kalau menurut Bang Ferry itu sendiri gimana? Kalau menurut saya itu pertama itu tugas yang terlalu banyak juga bisa menjadi faktor seorang itu beban pikirannya bisa terganggu.
tugas. Apalagi kan kita sekarang ini 8 sampai 3 seminggu. Artinya bahasanya ngerti. Iya. Jadi mungkin saya juga kan mahasiswa nih, kita sama-sama mahasiswa. Nah, jadi apa langkah utama yang sebagai seorang mahasiswa itu kita harus lakukan nih, untuk bisa kita itu tidak terkena kesehatan gangguan mental tadi. Maka kita itu kan mahasiswa harus kuat nih, karena apalagi udah semester atas tuh udah pusing mikirin untuk dia lulus. Dan bagaimana sih tips dari abang ini kalau sebagai mahasiswa itu kita harus kuat menghadapi berbagai macam yang problem yang ada di lingkungan kampus itu sendiri? Menurut saya yang pertama-tama itu kita harus menghilangkan pikiran yang beban semua itu harus kita hilangkan. Jangan terpaku kepada tugas kita yang sudah banyak itu kita dipikirkan. Sebenarnya kan tugas itu kita kerjakan bukan kita tunda. Itu yang menjadi penyebab juga beban pikiran kita bertambah. Seharusnya jangan dipikirkan. Yang kedua, jangan terlalu berdiam lama-lama di kos itu. Sekali-sekali keluar atau healing, ya refreshing ke pantai dan mana itu. Kalau menurut Kak Nadia sendiri, Ya, sama seperti apa yang dikatakan Kak Ferry itu, kita mending lebih banyak bersosialisasi terhadap masyarakat, teman atau keluarga. Ya, kita juga tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai mahasiswa. Kita harus mengerjakan tugas dengan tepat, cepat, agar pikiran atau beban-beban yang ada di pola pikir kita itu berkurang, sehingga kita tidak terdapat mental health. Itu Kak. jadi kita harus banyak intinya refreshing gitu ya. Dan juga mahasiswa ini tentunya anak muda ya, bukan hanya itu saja yang menjadi faktor utama dalam mereka itu terkena gangguan mental. Dan juga mereka itu pikiran yang kalau yang disebut zaman sekarang insecure malah overthinking gitu kan, overthinking malah itu. Menurut kakak itu gimana sih Kak? Kenapa anak-anak muda sekarang demen banget gitu ya dengan overthinking itu? Yang pertama menurut saya itu faktor isu yang lagi-lagi beredar. Ya mungkin saya sebagai wanita itu ya merasakan juga kepada ya teman saya lah ya, teman cerita saya sering overthinking, ini bagaimana ini cara menyelesaikannya. Saya sering mendam sendiri, ternyata tidak enak. Nah, lebih baik alangkah saya itu lebih baik ya kita cerita biar berkurang lah dan pikiran negatif. Ya, berarti intinya kita itu harus punya teman cerita agar kita bisa menghilangkan masalah yang ada pada diri kita. Ya. Tapi kan kebanyakan orang juga dia tuh tidak ada tempat untuk cerita. Mereka nggak ada tempat untuk titik temu untuk menyelesaikan suatu masalah mereka. Jadi itu juga jadi masalah bagi seorang mahasiswa. Dan contohnya yang kita ketahui di beberapa kampus lainnya itu mereka mahasiswa itu sampai bunuh depresi memendam masalah itu tadi, sehingga mereka tuh nggak ada tempat untuk cerita, nggak ada tempat untuk meluapkan emosional dan diri mereka. Jadi kita sebagai mahasiswa itu harus bisa ya mencari teman untuk curhat, untuk mencari masalah gitu ya. Dan juga kita benar kata Bang Ferry tadi, sekali lah keluar kos, jangan dalam kos dulu. Baik, mungkin itu aja sih yang kita bahas ya lama-lama. Intinya kesimpulan dari podcast pada sore hari ini itu seorang mahasiswa kita harus kuat mentalnya, dan juga kita harus berpikir cerdas nih, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang ada pada diri kita gitu. Dan juga refreshing itu kan untuk hadiah untuk diri sendiri gitu, jangan diem di kos sendiri nangis overthinking tiap malam. Nah itu aja sih, terima kasih Bang Ferry dan Kak Nadia telah memberikan kesempatan waktunya untuk hadir di podcast pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.